Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih di program Smart Business Coaching, masih bersama dengan Coach Muhammad Ihsan, founder and coach di Mau Pelatih Bisnis Anda, dan kami ajak Anda bergabung semua listener di 0811671018 atau juga mungkin boleh kunjungi Facebooknya Coach Ihsan ya? Yes, iya. Benar ya? Itu namanya? Ini Facebooknya Coach Ihsan di Muhammad Ihsan. Ya, search aja. Oke, ya. Coach Ihsan lagi live di sana. Anda boleh juga kirimkan pertanyaan. Ya. Lambaikan tangan. Ya, halo. Ya, Banyak semangat ya, Coach, pagi. ya? Ini Semangat ada pagi. Coach Haris nih nonton. Dia Muhammad Al Haris is watching. Assalamualaikum. Sama-sama sesama coach ya. Ya. Saling belajar Punya ya. bisnis dia. Sukses. Oke. Ya pasti kita belajar tentang 10 kiat penting memimpin bisnis. Tadi kita sudah breakdown sampai 6. Langkah selanjutnya atau kiat selanjutnya yang paling penting apa lagi nih, Coach? Ya, bagaimana nih perasaan tim Anda ya. Ini penting banget karena kalau cuma metode training yang dilakukan hanya menyentuh body and mind. Body and mind ini maksudnya apa? Pengetahuannya dan bagaimana ia bekerja dengan baik gitu. Ya. Body and mind atau yang dilakukan trainer kepada peserta training di perusahaan ya. Itu menyentuh mindset, knowledge, skill, communication, and managerial. Ya, nah ini hanya menyentuh performance-nya, hanya meningkatkan performance-nya. Sementara kita butuh tim yang bagaimana ia termotivasi, ya memiliki spirit kerja, memiliki heart and spirit yang sesuai dengan value perusahaan. Nah makanya dengan di coaching akan disentuh attitude-nya, capability-nya, belief system dan value dan identitasnya. Nah ini banyak ya karyawan yang nggak tahu identitasnya apa sih. Nah ketika ditanya, silakan kamu cerita siapa identitas kamu. Saya influencer lah. Jadi kan dia punya hobi, bagaimana dia punya cita-cita ya, bagaimana jadi YouTuber gitu ya, sehingga dia punya keinginan kuat untuk menjadi influencer. Nah ini kan potensi yang luar biasa bagi bisnis. Kalau dia ingin menjadi YouTuber atau influencer, ya udah difasilitasi bagaimana dia bisa mempromosikan perusahaan. Ya kan gitu ya, dia cerita kan jadi PR-nya perusahaan. Nah sehingga nggak perlu bayar influencer ya. Benar. Dia sendiri udah ya. Iya, karena di dalam internal bisnis kita sudah punya tuh orang-orang yang berbakat dan mau belajar pastinya. Itu penting sekali, makanya perlu di interview lagi ya Coach ya, ditanya satu-satu ya, pertanyaan yang lebih dalam sama anggota tim kita ya. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, ada sesuatu yang baik dalam di setiap personal, ada potensi-potensi yang tersembunyi mungkin ya kan, yang dia malu. Perusahaan butuh nggak ya, nanti saya kepedean lagi nyodorkan diri gitu ya Coach ya. Makanya kalau misalnya males nanyain, nah ya hire coach untuk nanyain gitu. Ya, coach yang nanyain ya. Ya makanya kalau belum mau di coaching ya, silakan Anda lakukan pendekatan-pendekatan ya, karena tim Anda itu merupakan aset terbaik bisnis kalau Anda mampu menumbuhkannya. Karena bisnis yang tumbuh itu didukung oleh orang-orang yang bertumbuh. Iya, betul sekali. Itu sebabnya smart listener, untuk Anda pebisnis penting sekali juga sebelum Anda melakukan ini ke bawah, Anda dulu yang di coaching kali ya Coach. Dulu yang di coaching ya. Iya. Belajar dulu ya. Benar, ya. Karena gini, untuk meng-coach ya butuh kompetensi. Nah, butuh pengalaman, butuh bagaimana mereka membuktikan mereka coachable. Ya, bagaimana mereka meng-coaching tim mereka kalau mereka belum merasakan transformasi, ya, belum merasakan perubahan dalam diri, belum menemukan identitasnya. Nah, makanya mereka harus berlatih, ya, sehingga terhindar dari kegagalan bisnis ya. Iya, betul. Kegagalan bisnis ya. Yang kemarin kita bahas ya. Kenapa bisnis gagal ya Coach ya. Oke, kiat selanjutnya. Nah, kiat selanjutnya bagaimana coach itu mendampingi Anda membangun leadership, ya, membangun people, sistem dan bisnis. Ya, sehingga Anda bisa mendapatkan bisnis yang mensupport, ya, mensupport Anda, ya, bukan memimpin Anda, tapi mensupport Anda. Nah, sehingga anggota tim terlibat dalam pengembangan perusahaan, ya, jangan sampai nanti timnya itu ya udah mau let it flow aja,
ya ngeflow aja gitu ya. Itu ikut aliran aja, ikut arus gitu ya, nggak boleh gitu ya. Nah, penting banget nih untuk bisa mengembangkan bisnis bersama-sama tim. Ya, daripada Anda meng-hijack atau meng-hire profesional yang sudah terlatih ya, Anda perlu coba nih tim internal Anda bisa nggak untuk dilatih gitu. Kenapa? Karena kalau tim internal ya, karena dia sudah punya perasaan apa ya yang terikat dalam sebuah perusahaan, punya nilai-nilai yang sama ya. Nah, kasih kesempatan nih dia untuk bisa berkarir, dia bisa menjadi manajer yang baik gitu ya, memimpin perusahaan. Nah, kalau dari luar, attitude-nya belum tentu sama nih, belum tentu sesuai dengan value perusahaan. Nilainya ya. Iya. Oke, kalau di dalam mungkin dia udah berasa dari lama ikutin kita, sudah sangat mengerti, alur komunikasinya juga sudah sama-sama paham ya, Coach ya. Iya. Oke, untuk pengembangan perusahaan itu artinya melibatkan tim juga ya, Coach ya. Itu kiat yang ke-8 ya. Oke, selanjutnya. Ya, apakah citra perusahaan ya di internal konsisten dengan citra eksternal? Oke, artinya harus sama gitu ya? Ya, harus sama, selaras gitu. Oke. Ya, ketika perusahaan itu baik di depan pelanggan ya, melakukan pelayanan yang terbaik gitu ya. Ternyata sama karyawan tidak cukup baik gitu. Benar. Ini penting karena sebenarnya karyawan itu pelanggan juga loh. Iya. Nah, kenapa? Mereka ini kan kita harus layani ya, sebulan sekali gajian. Ya, layani ya. Oke. Nah, tapi dengan dilayani 1 bulan sekali, mereka melayani berapa hari dalam sebulan. Nah, berarti penting di sini adanya pendekatan bahwa kita melihat bahwa mereka adalah pelanggan juga, tapi pelanggan internal. Nah, ini yang sering dilupakan nih, Mbak Ica. Yang dilayani itu yang pelanggan eksternal aja gitu ya. Investor pelanggan juga, investor ya. Ya, bagaimana dia terus untuk mempercayai perusahaan ini ya. Kalau berkembang butuh dana, dia injek lagi gitu ya. Nah, dilayani bagus gitu. Supplier yang ini kita layani juga gitu, biar mereka kasih diskon, kasih mungkin hadiah gitu ya. Ya, kasih liburan jalan-jalan gitu ya. Tapi karyawan nggak dilayani dengan baik gitu. Gimana mau dilayani karyawan? Makan hati ya karyawannya. Makan hati, di luar eating. Manis banget eating. Hard eating jadi. Hard eating ya. Di luar baik manis banget nih bos ya, di dalam mau tajam. Iya, harus sama gitu. Jadi mereka juga merasa mereka tuh dilayani ya. Justru harusnya mereka dulu yang diperlakukan dengan baik ya, Coach ya. Karena mereka kan juga akan memberi citra yang baik untuk perusahaan itu ya. Yes. Nanti gimana kalau mereka di luar dia jelek-jelekan di dalam, wah. Nah, ini dia nih. Ya. Iya. Nah, dia tahu lagi semuanya di dalam itu ada apa. Karena bisa jadi kan mereka punya keluarga, punya teman-teman ya, kolega, teman-teman relasi yang bisa jadi pelanggan di bisnis. Ketika ditanya, yuk kita belanja tempat ini, dia aja nih. Nggak usah ngapain. Kami kerja rodi terus. Ada tuh, saya kenal tuh, ada yang begitu. Ada ya? Iya, diperas keringat. Wow. Ya, ini kan menjadi miris ya, kita jadi prihatin. Nah, sehingga ketika mau tumbuh, ayo kita tumbuh, karyawan nggak ada yang mau ikut ya. Ada yang semangat, mereka skeptis ya, mereka konservatif ya. Betul. Lah ya salah siapa ya? Pernah aku pengalaman nih mengcoaching beberapa kepala cabang ya, di mana business owner ngeluh sama coach, ini hasil tes leadership style ya, coach punya leadership style test ya, yang menggambarkan ini style atau performa leadership tim itu seperti apa karakter mereka. Nah, itu ada tesnya, alat tesnya. Ini kok mereka dominannya rendah ya. Jadi kalau ada dominannya tinggi, itu mereka bisa bagaimana punya leadership yang lebih mudah, kepemimpinan yang lebih mudah gitu. Karena mereka menggerakkan gitu driving gitu. Nah, ternyata ketika di coaching, singkat cerita ya, kita grup coaching antar tim managers ya, kepala cabang itu, ternyata yang membuat level dominan mereka ya, level dominasi leader ya, itu adalah ownernya sendiri. Kenapa? Ada saran, ada masukan, selalu ditolak. Ada bagaimana inisiatif. Ya udah, saran kamu ternyata nggak lebih bagus daripada yang udah kita buat gitu. Jadi termandulkan dari ya, akhirnya mereka konflik gitu, takut konflik. Gitu. Akhirnya main aman ya, Coach ya, udah main aman aja. Ya udah, akhirnya jadi cost ya, bukan jadi aset. Iya, betul. Ya, karyawan hati-hati ya.
di perusahaan Anda harus bisa perhatikan ya mana karyawan yang jadi aset, mana yang hanya menjadi cost gitu. Cost artinya kita jadi cuma biaya aja, beban biaya ya, harus kasih gaji dan lain-lain. Mereka bekerja sekedar ya. Sekedarnya. Mereka jadi doer doang ya, pelaksana doang. Bukan jadi thinker or leader gitu. Oke, baik. Kita sudah di kiat yang ke-9, ada satu lagi. Wah, satu 10. Lagi tapi nanti kita bahas lah setelah break ya Coach ya. Ya, mungkin ada yang nanya. Iya, mungkin ada yang bertanya juga. Silahkan Anda boleh dari Facebooknya Coach Ihsan ya. Kita lagi live di sana, atau juga Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di 0811 671018. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Tetap pastikan Anda bersama kami.